Bagaimana penggunaan vaksin AstraZeneca selanjutnya? Tadi Bung Arya boleh dijawab dulu nih. Ini kayaknya memberikan kesempatan lebih untuk vaksin dari luar dibanding vaksin dalam negeri. Yes. Yang pertama perlu saya jelaskan sedikit lah gitu ya. Bahwa AstraZeneca ini kan adalah sebuah program inisiatif dari WHO. Ya. Supaya jangan ada ketimpangan, ada negara-negara yang tidak mendapatkan vaksin. Sehingga hampir beberapa negara yang dianggap menengah bawah itu diberikan 20%. Dan kita diberikan 20% dari jumlah penduduk kita. Totalnya sekitar 58 juta gitu lah, 50,8 juta atau berapa gitu. Jadi totalnya yang kita terima itu adalah 100 juta sekian gitu. Dan itu semua gratis gitu. Itu semua gratis sehingga paling tidak kan itu menghilangkan unsur bahwa ini ada sesuatu gitu. Karena gratis, kalau tadi misalnya pengadaan mungkin orang bisa, wah ini apa ini gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sebenarnya nunggu juga penelitian yang dilakukan oleh di negara kita sendiri gitu. Baik kita kan sebenarnya makin banyak, makin cepat vaksinnya makin baik. Ya. Kalau negara kita bisa percepat, baik juga. Karena toh nanti kalau di kami ya, di BUMN misalnya, ujung-ujungnya kan di BUMN juga diproduksi. Kalau yang negara punya nih, yang dipunyai oleh negara kita lah gitu. Yeah. Jadi dan kita sudah menyiapkan juga 250 juta dosis vaksin tiap tahun. Pabrik Bio Farma. Jadi kita siap aja sebenarnya. Tapi kan kita menunggu nih, bagaimana proses-proses selanjutnya gitu. Oke. Sebelum saya ke Bu Tifauzi sebentar ya, saya mau ke Dokter Tirta sebentar ya, sudah bergabung. Dokter Tirta, kalau Anda melihatnya seperti apa? Ini nasib vaksin AstraZeneca yang sudah tiba ini kan masih ditangguhkan nih penggunaannya. Namun WHO kemudian memberikan anjuran lanjut aja vaksin karena angka kematian dan resikonya itu jauh lebih kecil dibanding yang sudah divaksin di beberapa negara di Eropa. Kalau saya pikir saya ingin menjawab dalam 3 poin ya. Yang pertama sih dari tadi pembicaranya itu mengenai vaksin lokal sama versus vaksin luar yang kayaknya nggak nyambung ya sama topik di sini yang dibicarain. Jadi gini ya, saya kan pegiat UMKM juga, udah hampir 12 tahun. Kalau mau berteriak-teriak lokal, tolong dong jangan banding-bandingin. Vaksin itu harus lokal, vaksin harus keluar. Vaksin itu bukan produk sepatu. Jadi jangan dibanding-bandingin kayak gitu. Mau vaksin itu mau brand Indonesia kayak, mau brand Jepang kayak, mau brand Inggris kayak. Yang penting ikuti prosedur berlaku. Saya tuh dokter. Saya tuh juga ngikuti penelitian dari dulu. Di mana-mana, penelitian saya aja itu pakai komite etik. Saya tuh ujian komite etik aja setengah tahun pada waktu itu dalam penelitian saya. Kalau uji preklinis gak lolos, ya suruh ngulang. Loh tapi kan udah ada rekomendasi. Ya kalau komite etik batalin suruh ngulang. Masa kita mau bantah dosen? Ya kan mau dia yang buat juga sekelas apa kayak produk lokal apa, ikutin aja prosedurnya. Toh kita tuh udah diisi peneliti-peneliti. Bentar dulu Mbak. Tadi kan yang lain kesempatannya juga banyak. Ya kan, waktu saya juga terbatas, saya juga lagi di Jogja nih edukasi. Yang kedua adalah soal vaksin AstraZeneca. Ini saya soroti juga 3 poin. Soal kemungkinan penggumpalan darah. Itu terjadi di beberapa negara Eropa. Dalam beberapa subjek. Tapi di beberapa daerah yang negara lain tidak terjadi. Nah itu akhirnya diinvestigasi oleh Badan Obat di sana. Ditanya kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Apakah ini terjadi hanya pada batch vaksin tersebut? Nah, untuk supaya aman, maka FDA, bukan setara FDA lah di daerah negara Eropa, ditahan dulu pemberiannya. Nah, Indonesia itu kan main aman dari awal. Nah, makanya kita meminta BPOM-nya evaluasi, yuk ditahan dulu. Soal kadaluarsa, itu sebenarnya masanya 2-2 tahun, kalau nggak salah. Ya. Tapi ada yang namanya masa simpan. Nah Indonesia tuh main aman, tidak mau merugikan rakyatnya. Makanya di sini disempitkan menjadi 6 bulan. Tapi dokter. Dan kenapa kok kenapa BPOM ini menahan? Karena kita mau yang terbaik buat rakyat. Kalau ya. jangan dicepet-cepetan. Iya dong. Prinsipnya kehati-hatian. Boleh. Masa dibandingin brand lokal di vaksin? Nggak boleh dibanding-bandingin, jangan dibanding-bandingin. Nah, kemudian prinsip Dokter Tirta ini kan, Dokter Tirta ini kalau bicara kan pingin menang sendiri juga ya. Saya itu ikut rapat kemarin itu dari jam 10 sampai jam 9.45, 10 pagi sampai jam 9.45 malam. Jadi hampir 12 jam.
Dan yang kita bicarakan ini kita juga bukan misalnya nggak paham betul apa yang mereka paparkan kepada kita. Justru karena kita paham makanya ada perdebatan seperti itu. Kemudian tadi dijelaskan yang soal AstraZeneca. Oh ini kalau tidak salah, ya kan, itu kalau saya 2 tahun. Menyebut kata kalau tidak salah saja itu udah salah. Berarti kan nggak pasti. Loh, salahnya gimana? Ya kan nggak pasti, Anda kan nggak ngerti, Anda kan tidak tahu. Sebentar, Menteri Kesehatannya bicara bahwa itu akan kadaluarsa bulan Mei. Di dalam rapat disampaikan resmi. Masa simpannya Kenapa Anda habis katakan bulan itu Mei. kalau tidak salah, berarti Anda salah, Anda nggak paham. Menterinya mengasih tahu itu benar, bahwa itu bulan Mei akan kadaluarsa, itu masalahnya. Anda itu jangan merasa benar sendiri juga. Ya enggak? Loh, saya nggak merasa benar sendiri kok. Ini segala macam, tapi Anda itu nggak tahu malah konteksnya. mendebat loh. Anda DPR tuh Pak. Gimana sih Pak? Malah mendebat orang relawan yang ngomong. Saya kan berpendapat. Saya tidak nyalain Anda. Saya concern Anda bandingin lokal sama luar. Seolah-olah lokal Bukan, paling karena bagus dari tuh. awal Dalam vaksin ini nggak ada lokal sama luar. Ya, dari Oke. awal Anda ini sudah mencoba memasuki pada area diskusi yang kemarin terjadi DPR, tapi Anda tidak mengikuti semua. Anda mengambil potongan-potongan yang menurut Anda itu benar dan Anda sampaikan di sini, padahal itu tidak seperti itu. Loh, Gitu saya Lalu meluruskan Anda dari tadi menyalahkan pembahasan orang lain. AstraZeneca. Itu loh, itu yang tidak bahas benar. mengenai vaksin lokal itu kan Anda dulu pertama. Oke, Saya sebentar. nanggepin. Oke, sebentar. Kita juga akan membahas hal-hal yang lain ya. Sebentar, saya sebelum ke Tirta dan Bung Saleh. Dr. Tifauzia, Anda ingin menyampaikan apa soal vaksin merah putih tadi masukin uji klinis tahap 2 ya? Iya, sepertinya saya mesti jadi wasit ini ya, karena ini kan Tenang, ranahnya tugas saya jadi wasit ya. Silakan Tifauzia berpendapat karena saja. ini tadi kan ya, ini area di clinical epidemiology, ini area evidence based medicine. Jadi kita harus bicara atas dasar fakta berbasis evidence base ya. Saya mau satu, vaksin Nusantara itu per hari ini itu sudah masuk uji klinis fase 2. Ya, uji klinis fase 1 sudah selesai diselenggarakan Desember di Rumah Sakit Karyadi dengan lega artis. Semua sudah dijalankan dengan baik. Dan kemudian sekarang ini per Februari itu sudah dilanjutkan uji klinis fase 2-nya di Amerika dengan 175 subjek. Dan nanti akan selesai di bulan Juli 2021. Nah, artinya kita mendapatkan keuntungan di sini. Jadi kalau kita masih membicarakan soal uji klinis fase 1 itu sudah kadaluarsa ini dari sisi uji klinis. Nah, sekarang kita Indonesia itu tinggal mengambil keuntungannya. Kita menunggu uji klinis fase 2 yang sedang diselenggarakan oleh Aivita, salah satu mitra utamanya dari vaksin Nusantara itu. Lalu kemudian di Juli 2021 kita tinggal uji klinis fase 3. Kita upayakan supaya uji klinis fase 3 itu diselenggarakan di Indonesia sehingga kita memiliki hak sepertiga paling tidak. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, saya mau sampaikan juga nih Mas Tirta nih ya, junior saya jauh sekali di UGM ya. Saya mau sampaikan begini, yang namanya fase kadaluarsa, kemudian apakah vaksin ini bisa dilakukan atau tidak, itu berbasis evidence base. Saya sudah pegang datanya ya, bahwa semua vaksin yang sudah disetujui oleh WHO dengan kehati-hatian, karena sekarang ini sudah ini fasenya human challenge. Fasenya human challenge. WHO memberikan kehati-hatian bahwa semua vaksin yang sudah mendapatkan approval emergency use authorization, termasuk Sinovac, termasuk AstraZeneca, termasuk Moderna dan seterusnya, itu hanya 6 bulan. Hanya 6 bulan. Dan persoalannya adalah bahwa ketika AstraZeneca masuk dan kita mendapatkan expiry date itu di bulan Mei, itu sesuai karena semua negara yang mendapatkan vaksin AstraZeneca itu juga expiry date. Nah, sekarang ini bola itu di Kementerian Kesehatan. Bagaimana bisa menggunakan waktu yang sangat pendek itu untuk bisa mendistribusikan vaksin ini ke masyarakat secara baik tanpa harus kehilangan waktu pendek itu. Baik, gitu. nanti dijawab Dokter Nadia, tapi kita jeda dulu. Dua sisi akan kembali sesaat lagi. Bolanya di Kementerian